Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan sudah menyertai kami. Kalau kami boleh kembali bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, semua itu hanya anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan bertemakan tentang kuasa doa. Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang bersaksi bahwa dia telah menerima perubahan besar dalam hidup mereka lewat doa, baik di dalam hal penyembuhan, keuangan, hubungan, maupun aspek lainnya. Doa bukan hanya sebuah ritual ataupun sebagai ibadah, tetapi doa merupakan alat kuat untuk membawa perubahan nyata di dalam hidup seseorang. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika orang benar berdoa, berseru kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh pertolongan karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong kepadanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Siapakah orang yang benar? Orang yang benar adalah mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika hati seseorang selaras dengan kehendak Tuhan, doa-doa mereka pun akan lebih efektif karena mereka memohon hal-hal yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, menceritakan tentang Elia yang berdoa agar tidak turun hujan di Israel sebagai hukuman atas dosa penyembahan berhala yang dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel. Elia, Nabi Tuhan, menyampaikan pesan ini kepada Ahab untuk menunjukkan kuasa Tuhan dan mengajak mereka untuk bertobat. Kekeringan ini adalah peringatan keras dari Tuhan. Setelah 3,5 tahun, Elia berdoa agar hujan turun, dan langit pun menurunkan hujan lebat. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45a. Doa tidak hanya mengubah situasi di sekitar kita, tetapi juga dapat mengubah diri kita sendiri. Melalui doa, kita menjadi lebih peka terhadap kehendak Tuhan, lebih tenang dan lebih bijaksana di dalam menghadapi tantangan. Marilah kita merenungkan. Sebagai orang percaya, kita dapat mengalami kuasa doa saat hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, bawa kami, hidup kami Tuhan, selaras dengan kehendak-Mu. Sehingga ketika kami berdoa ya Tuhan, bukan untuk keegoisan kami, tetapi kami berdoa ialah seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga doa-doa kami boleh dijawab. Jadikan kami sebagai orang-orang yang benar, yang hidup di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, Kau bawa mereka untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.